Bismillah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من
تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرنا على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. 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 الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Idul Adha yang sama-sama mengharap rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan di tanggal 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 29 Juni 2023. Saya sebagai khatib mengajak kepada diri dan kepada semua yang hadir pada kesempatan ini untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimah, sidang Idul Adha yang sama-sama dimuliakan Allah. Ketika kita berbicara mengenai peristiwa Idul Adha yang setiap tahun kita rayakan, yang setiap tahun kita pun duduk untuk mendengarkan khutbah dari khatib Idul Adha, mengingatkan mengenai tentang sejarah perjalanan spiritual kakek buyut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Ibrahim mendapatkan sebutan yaitu Khalilullah, yaitu hamba yang paling dekat dengan Allah. Ada yang mengatakan Khalilullah itu adalah sahabat Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam juga yang kita kenal sebagai Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Dan kita pun senantiasa menyebut nama Nabi Ibrahim dalam setiap kesempatan salawat Ibrahimiyah yang senantiasa kita bacakan di dalam tasyahud akhir kita. Dan banyak lagi keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kakek buyut dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim untuk mendapatkan gelar Khalilullah, untuk mendapatkan gelar Abul Anbiya, untuk mendapatkan sebutan yang mulia sampai detik menit ini, prosesnya tidak mudah seperti halnya membalikkan kedua telapak tangan. Ada perjalanan, ada perjuangan, ada pengorbanan di dalamnya. Nabi Ibrahim dilahirkan di saat kondisi yang sedang genting, di mana ada seorang raja yang sangat zalim yang bernama Namrud alaihi la'nat. Dia bermimpi seperti halnya Fir'aun bahwa kelak akan ada yang menghancurkan kerajaannya. Maka ibunya Nabi Ibrahim pun menjadi sasaran, dan hingga akhirnya Nabi Ibrahim disembunyikan di dalam gua. Singkatnya, ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya, "Wahai ibuku, siapa Tuhan semesta ini?" Ayahmu. Ketika menjawab, "Ayah, siapakah Tuhan kita?" Ibumu. Ketika menjawab lagi, "Lalu siapa?" Namrud. Nabi Ibrahim tidak puas dengan jawaban itu. Akhirnya Nabi Ibrahim pun mencari siapa Tuhan, siapa yang harus disembahnya. Ketika beliau melihat bintang di hadapan kaum Namrud, dia mengatakan, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bintang itu terbenam, lalu Nabi Ibrahim pun mengatakan, "Aku tidak suka yang terbenam." Lalu ketika itu Nabi Ibrahim melihat bulan dan berkata lagi kepada kaum yang ada di sana, "Inikah Tuhanku?" Lalu bulan pun terbenam. Dan Nabi Ibrahim pun mengatakan, "Kalau Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang sesat."
Lalu seketika matahari terbit yang sekarang kita nampak. Inikah Tuhanku? Hada Rabbi. Tetapi matahari itu pun tenggelam. Dan Nabi Ibrahim pun mengatakan, aku berlindung dari apa yang kalian persekutukan. Itulah perjalanan Nabi Ibrahim. Bagaimana beliau menemukan Tuhannya. Maka pantas kata Imam As-Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi. Maka barang siapa yang menginginkan dunia dengan ilmunya, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi. Maka barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dengan ilmunya. Wa man arada umma fa'alaihi bi'ilmi. Maka jika ingin keduanya, dengan ilmu. Pesan yang ingin disampaikan dari kisah ini adalah untuk bisa dekat dengan Allah, untuk bisa mengetahui tentang Allah, salah satu syaratnya adalah dengan ilmu. Maka carilah ilmu. Bukan hanya ilmu tentang keprofesionalan kita di bidangnya, tetapi carilah ilmu agama yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Karena saat nanti di alam kubur, kita tidak akan ditanya dengan pertanyaan apa skillmu ketika di dunia, tapi pertanyaan mengenai tentang ma'rifat, yaitu siapakah Tuhanmu? Man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Ketika kita baru lahir, sebagian besar umat Islam senantiasa memberikan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika lahir kita dimaksudkan ma'rifat. Maka saat nanti di alam kubur yang ditanya adalah pertanyaan ma'rifat, siapakah Tuhanmu? Jika sampai detik menit ini kita tidak kenal dengan Tuhan kita, lantas bagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita sedangkan kita tidak tahu kepada siapa harus bergantung, kepada siapa harus dituju? Maka latihlah diri dari sekarang. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mencari Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam kenal dengan Tuhannya, Allah Azza wa Jalla, dia mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya kuhadapkan wajahku kepada Zat pemilik langit dan bumi lurus, dan aku tidak menyekutukannya. Nabi Ibrahim kenal dengan Rabb-Nya, dekat dengan Rabb-Nya, tahu rencana Rabb-Nya, tahu kebaikan Rabb-Nya. Apakah sampai di sana ujian Nabi Ibrahim? Tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ketika tahu siapa Tuhannya, dekat dengan Tuhan alam semesta ini, beliau pun berdakwah. Akhirnya diusir dari keluarganya, diancam oleh bapaknya, dibakar hidup-hidup oleh Namrud. Bahkan ketika Namrud tidak bisa membakar Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim pun diusir dari kampung halamannya. Apa pesan utama yang ingin disampaikan dari kisah ini? Ketika kita ingin baik, ketika kita ingin dekat dengan Allah, ketika kita sudah melepaskan segala hal-hal yang haram, ketika kita berusaha untuk lebih baik lagi, maka ujian pun pasti akan datang. Maka bersabarlah, bersabarlah. Kita hijrah dari yang haram menuju yang halal. Ekonominya memburuk, yang tadinya dapat besar sekarang menjadi kecil, maka bersabarlah. Allah sedang menguji, Allah sedang memberikan pesan cinta. Apakah kita bergantung kepada rekening yang ada saldonya? Apakah kita bergantung kepada uang yang ada di dompetnya?
Apakah kita bergantung kepada akte tanah yang ada di lemarinya, ataukah kita bergantung kepada Rabb pemilik alam semesta ini, total menghadapkan wajah kita kepada Allah? Itulah pesan cintanya. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau sudah kenal dengan Rabb-nya, sudah berkomunikasi dengan Rabb-nya, dekat dengan Rabb-nya, beliau mendapatkan perlakuan yang sangat tidak terpuji oleh kaumnya. Tetapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Nabi Ibrahim lulus melewati ujian semua itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak. Rabbi habli minas salihin, yaitu lahirnya Nabi Ismail alaihissalam, anak yang selama ini beliau nantikan, anak yang selama ini beliau dambakan. Allah beri dari rahimnya ibunda Siti Hajar. Bahagia. Maka pesan utama yang ingin disampaikan dalam kesempatan ini, yakinlah ujian demi ujian yang kita lewati, yang Allah berikan sama kita, percayalah Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Allah pasti akan memberikan sesuatu hal yang kita butuhkan. Ingatlah, segala sesuatu atas izinnya Allah, baik dari Allah. Setiap luka akan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Dan yakinilah, semua bisa ditolong sama Allah. Allah sedang memberikan pesan cinta kepada kita. Untuk apa? Untuk lebih total bergantung kepada Allah, bukan kepada makhluknya. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tetapi di sana Allah menguji lagi pesan cinta kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ismail alaihissalam yang diharapkan bisa hadir di tengah kehidupan Ibrahim dengan Siti Hajar, dengan Siti Sarah. Nabi Ibrahim pun diberikan pesan cinta oleh Allah lagi. Apa? Yaitu untuk menyimpan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam di satu tempat yang tidak ada air, yang tidak ada penduduk, yang tidak ada tanam-tanaman. Dari Palestina Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan dengan Siti Hajar, membawa Ismail bayi ke Mekah. Perjalanan naik unta, kalau dihitung 2 malam 1 hari. Berjalan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya. Bagaimana seorang Nabi Ibrahim, beliau sudah selesai dirinya dengan Tuhannya, lalu beliau pun mengajak dengan istrinya, sehingga istrinya sami'na wa ata'na, taat terhadap ketetapan ketentuan Allah. Lalu sampailah di tempat yang kita kenal, ada Baitullah. Setelah itu Nabi Ibrahim meletakkan Ismail dan istrinya di sana. Lalu dikatakan kepada Ibrahim dan istrinya, wahai suamiku, kepada siapa engkau akan menitipkan aku dan anakmu di sini? Maka Nabi Ibrahim ditanya 3 kali seperti itu, terdiam. Siapa yang tidak pilu ketika anak yang selama ini dinantikan, ketika istri yang selama ini menemani harus dipisah di tempat yang sangat jauh? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun dengan mantap mengatakan, aku menitipkan engkau dan anakku kepada Allah. Mendengar jawaban yang pasti, maka Siti Hajar mengatakan, jika engkau menitipkan aku kepada Allah, maka pergilah, karena sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa pesan utama yang ingin disampaikan dari kisah ini? Bapak, coba kita introspeksi diri.
selama kita menjadi kepala rumah tangga, apakah ada sapaan lembut kepada istrinya? Apakah pernah mengarahkan kebaikan kepada istrinya? Sehingga akhirnya istrinya menaruh rasa simpati, empati, rasa hormat kepada seorang suami. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau menanamkan tauhid kepada istrinya, sehingga ketika mau ditinggal jauh dikatakan Allah yang akan menjagamu. Maka Nabi Ibrahim merasa tenang, lega, dan istrinya pun seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita jangan bangga sudah bisa sholat berjamaah sendiri, tetapi anak masih tertidur pulas ketika subuhnya, istri masih membuka auratnya. Ingat, ku anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari batu dan manusia dan jin, yang penjaganya malaikat yang begitu keras, yang tidak pernah durhaka kepada Tuhannya. Maka tekadkan dari sekarang, didik diri kita, didik keturunan kita, sehingga akhirnya kita tidak mau kelak istri yang akan menuntut kita, ya Rob, suamiku rajin ngaji, tapi ketika di dunia aku terbuka aurat, dia tidak pernah menegurku, maka masukkanlah dia ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Begitupun putri yang selama ini dibesarkannya dengan penuh cinta, membuka aurat, ketika di akhirat, ya Rob, dia orang yang tahu bahwa aurat itu tidak boleh dibuka, tetapi dia membiarkanku. Kita tidak mau seperti itu. Kenapa Nabi Ibrahim disebutkan Abul Anbiya? Karena memang pantas seorang Ibrahim mendapatkan gelar itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah itu Nabi Ibrahim pun kita tahu beliau seorang nabi dan rasul yang tugasnya berdakwah, seorang ayah yang tugasnya mencari nafkah, tetapi dia tidak melupakan tugasnya sebagai seorang ayah. Beliau memastikan apakah Ismail senantiasa minum ASI yang baik. Ketika tumbuh, dengan siapa dia bergaul, bagaimana lingkungannya, bagaimana pergaulannya. Meskipun jarak Nabi Ibrahim di Palestina dan Nabi Ismail di Mekah, di Arab, tetapi Nabi Ibrahim senantiasa menyempatkan untuk datang melihat kondisi anak-anaknya. Semoga kita bisa mengambil pesan ini, bahwa anak-anak kita adalah aset yang sangat berharga. Siapa yang nanti akan mendoakan kita saat meninggal? Siapa yang akan memohonkan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Kita tidak mau kalau di akhir hayat hidup kita anak kita menjadi durhaka karena tidak paham bagaimana mengurus ayahanda dan ibundanya. Kita tidak mau anak kita yang seharusnya memandikan kita, malah dia jijik untuk memandikan jasad yang selamanya telah membesarkannya. Maka berikanlah perhatian yang cukup kepada anak-anaknya. Rasa cinta karena Allah. Semoga dengan cara itu kita semua bisa berkumpul dengan anak keturunan kita, pasangan kita, tidak hanya di dunia tapi kelak di akhirat. Berikutnya secara singkat saya katakan, ketika usia 5 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan, ketika Ismail usia 5 tahun, bapaknya Nabi Ismail yaitu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Maka Nabi Ismail alaihissalam beliau membantu bapaknya yang sedang membangun Ka'bah. Anak usia 5 tahun, dia peka bapaknya lagi kerja. Coba kita perhatikan saat ini.
Apakah bapak yang sibuk mencari rezeki, membeli mobil, lalu bapak yang menyucinya, anaknya yang memakainya? Coba kita lihat, apakah ibu yang selama ini membersihkan rumah, anak diam hanya menyuruh-nyuruh ibu? Maka kalau itu terjadi dalam keluarga kita, ajak mereka untuk dekat dengan Allahnya. Nabi Ismail ketika usia 5 tahun, beliau membantu bapaknya. Maka lihat diabadikan ketika kita sedang tawaf, ada hijir Ismail. Dan puncak-puncaknya, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, falamma ballagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tar. Puncak-puncaknya ketika Nabi Ismail sudah mencapai usia yang cukup, di tanggal 8 Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Lalu dikuatkan lagi tanggal 9, bermimpi lagi. Lalu malam ke-10 Nabi Ismail pun bermimpi untuk ketiga kalinya. Maka dia mengatakan, ya bunayya, wahai anakku yang tersayang, wahai anakku yang senantiasa dirindukan, wahai anakku yang senantiasa menjadi pujaan hati ayah, inni ara fil manam anni adbahuka, aku bermimpi menyembelihmu wahai anakku, fandur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail alaihissalam? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai bapakku yang terkasih, wahai bapakku yang tersayang, abati fa'al ma tu'mar, lakukan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Insyaallahu minas sabirin, maka engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Lihat bagaimana Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim pasrah kepada Allah. Maka dari itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sudah berserah diri kepada Allah, lalu Nabi Ibrahim pun mengatakan, wahai anakku, ambil pisau dan talinya. Kita menuju kepada bukit yang kita kenal dengan Bukit Kurban, Jabal Kurban, di antara perbatasan Mina dan Muzdalifah. Ada bukit sekarang telah ditandai. Akhirnya mereka menuju ke bukit itu. Lalu kata Nabi Ismail, wahai ayahku, sesungguhnya kematian itu sangatlah sakit. Maka ikatkan tali ini dengan sangat kencang, supaya aku tidak merasakan kesakitan. Lalu jauhkan kainmu dari leherku, karena ketika engkau menyembelihku, darahnya tidak menempel di bajumu, sehingga ketika ibuku melihat dia akan sedih. Lalu sampaikan salam cinta dan sayang kepada ibuku. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, menyembelih Nabi Ismail tepat di tenggorokannya, tapi pisau pun tidak muat, tidak kuat untuk menyembelih Nabi Ismail. Lalu Nabi Ismail pun mengatakan, melihat lagi, wahai ayahku, jika engkau tidak tega untuk menyembelihku, maka hadapkanlah wajahku ke bawah. Lalu Nabi Ibrahim pun berusaha lagi dengan keras, tetapi pisau itu tidak bisa menyembelih lehernya Nabi Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah malaikat Jibril mengatakan seperti itu. Lalu turunlah gibas yang dulu pernah dikurbankan oleh Habil, namanya Jarir gibas itu. Lalu disembelih. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpiku. Lihat kepasrahan, diganti oleh Allah. Ya Allah, ya Karim. Akhirnya yang disembelih adalah gibas yang dulu pernah dikurbankan oleh Habil, putranya Nabi Adam alaihissalam. Hadirin ma'asyiral muslimin,
rahimakumullah. Itulah pantas kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan gelar sebagai Abul Anbiya. Namanya senantiasa disebutkan oleh setiap orang yang ada di penjuru dunia. Beliau mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata perjalanan spiritual beliau sangat menginspirasi kita semua. Maka pesan cinta yang ingin disampaikan pada kesempatan ini, jika seorang ayah dekat dengan Allahnya, dia ajak istrinya dekat dengan Allahnya, berdua mengajak ingat dekat dengan Allahnya kepada keturunannya, insya Allah maka keroga tersebut Rabbi habli minas sholihin. Maka dari itu momentum Idul Adha ini bukan hanya sekedar mencari kurban, mencari yang mau kurban, menyembelih lalu membagikannya sepertiga untuk yang kurban, sepertiga fakir miskin, sepertiga untuk tetangga. Bukan hanya itu, tapi kita perhatikan keluarga kita. Apakah kita dan keluarga kita sudah mau mendekat kepada Allah? Karena kehidupan di dunia ini sementara, akhirat kita akan hidup selamanya. Maka dari itu persiapkan diri kita untuk bisa terus ingin mendekat kepada Rabb-Nya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menjadi bekal ketakwaan untuk kita, dan semoga dengan khutbah yang singkat ini menjadi inspirasi agar kita bisa melakukan amal soleh dengan keimanan yang dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ودخلنا ومولانا محمد واجعلنا من خيار أمته ومن أهل شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه. Ya Allah, ya Tuhan kami,
jika ada di antara kami yang sedang memiliki permasalahan dalam masalah ekonominya, sedangkan Engkau Maha Kaya dan Maha Pemberi, maka berilah kepadanya peluang dan rezeki yang melimpah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang sakit, baik lahirnya atau batinnya, sedangkan Engkau Maha Penyembuh, maka berikanlah kesembuhan kepadanya. Ya Allah, jika ada di antara kami ada orang tua yang sedang berselisih paham dengan anaknya, anak berselisih paham dengan orang tuanya, orang tua berselisih paham dengan anak-anaknya, sedangkan Engkau yang Maha melembutkan hati mereka, berikanlah kepadanya kelembutan hati untuk bisa saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sekarang sedang diuji, dicoba dengan kasus dengan pasangan hidupnya, sedangkan Engkau Maha yang memberikan yang terbaik, berikanlah kepadanya jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya Allah, ya Rabb, jika ada di antara kami yang sudah mulai mau berhijrah, ingin dekat kepadamu dan sedang diuji olehmu, berikanlah kesabaran, kekuatan iman kepadanya. Berikanlah apa yang Engkau kehendaki baik darimu, ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sudah beribadah kepadamu, semoga Engkau menerimanya, Engkau meridhoinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumpulkanlah kami dengan anak keluarga kami, dengan cucu-cucu kami, dengan seluruh keturunan kami, dengan saudara muslimin wal muslimat, mukminin dan mukminat kelak di surgamu, ya Allah. Bisa bertemu dengan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa bertemu dengan para kekasihmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kumpulkanlah kami tidak hanya di dunia, tapi kumpulkanlah kami kelak di surgamu, ya Allah. Ya Allah, dan jauhkanlah kami semua dari azab siksa neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang senantiasa ingin dekat kepadamu, ya Allah. Ridhoilah kami semua, ya Allah. Jadikanlah kami menjadi pemutus rantai keburukan dari yang sebelumnya, dan jadikanlah kami penyambung kebaikan dari yang sebelumnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Silakan Bapak Ibu atau teman yang sudah bergabung di pelaksanaan salat Idul Adha. Setelah ini insya Allah kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang akan dilaksanakan tepat pukul 8. Insya Allah akan kita langsung mulai. Dan dimohon kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan sampah ya. Jadi silakan untuk dirapikan kembali. Terima kasih sudah ikut ambil bagian dalam pelaksanaan sholat Id yang dilaksanakan oleh DKM Al Hidayah. Kami mengucapkan mohon maaf
yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melaksanakan lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Ditunggu nanti kehadirannya bagi bapak-bapak, khususnya nanti bisa bantu-bantu untuk penyembelihan. Juga kepada ibu-ibu mungkin bisa bantu untuk masak-masak atau menyediakan makan, sarapan atau nanti makan siang. Silakan yang ingin berbagi rezekinya juga ditunggu nanti di kehadirannya di RTH ruang terbuka hijau di samping rumah B1. Demikian disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.